Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Makfirala Parako dengan NIM 151423130. Saya mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo, kelas 4F. Nah, kali ini saya akan membahas tentang prinsip dan juga model-model pembelajaran kelas rangkap. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang prinsip-prinsip pembelajaran kelas rangkap. Nah, prinsip pembelajaran kelas rangkap yang saya temukan itu terbagi menjadi dua pendapat, yaitu yang pertama itu pendapat yang mempertimbangkan GBPP. Yang pertama berorientasi kepada tujuan. Nah, prinsip ini mengandung bahwa topik yang dipilih itu harus bertolak dari tujuan dan terarah pada tujuan. Nah, dengan demikian pembelajaran kelas rangkap dengan dua mata pelajaran untuk dua kelas yang berbeda dan dilakukan dalam satu ruangan, pengintegrasian atau perpaduan dalam satu topik besar tidak merupakan sebuah keharusan. Kemudian yang kedua itu disesuaikan dengan karakteristik murid dari segi kelas, usia, ataupun kemampuan. Nah, prinsip kedua ini mengandung arti bahwa penetapan topik yang terpadu atau terpisah selalu mengingat dan mempertimbangkan keadaan murid. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu disesuaikan dengan kemampuan pengelolaan guru. Nah, prinsip ketiga ini mengandung artian bahwa guru itu perlu menyadari kemampuan dalam mengelola pembelajaran kelas rangkap dengan topik yang telah dipilihnya. Nah, kemudian yang keempat itu layak sarana pendukung. Nah, prinsip keempat ini mengingatkan guru untuk perlunya memanfaatkan sarana pendukung belajar murid yang telah tersedia. Nah, dan yang prinsip yang terakhir yang mempertimbangkan GBPP yaitu tidak bersifat dipaksa. Nah, prinsip kelima ini memperingatkan kita sebagai guru ataupun calon guru untuk tidak memaksakan diri karena dorongan atau desakan dari pihak luar hanya karena ingin ikut-ikut meramaikan saja. Nah, selanjutnya untuk prinsip-prinsip pembelajaran kelas rangkap yang diuraikan oleh W. Florentina, Ivoni, dan Sutikno. Pada tahun 2021 menyebutkan bahwa prinsip pertama yaitu serentak dalam kegiatan pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran kelas rangkap, pendidik dihadapkan pada tantangan untuk mengelola dua kelas atau lebih secara bersamaan. Kemudian prinsip kedua yaitu kadar waktu keaktifan akademik tinggi. Nah, selama berlangsungnya pembelajaran kelas rangkap, siswa diharapkan untuk terlibat aktif dalam pengalaman belajar yang mana itu pengalaman yang bermakna bagi siswa. Kemudian yang ketiga itu komunikasi antara guru dan murid yang berkelanjutan. Nah, ketika pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap berlangsung, guru seringkali menghadapi tantangan dalam menjaga fokus perhatian pada setiap siswa. Nah, bukan hanya pada satu individu. Oleh karena itu, guru perlu menerapkan berbagai teknik atau strategi pembelajaran yang efektif agar semua siswa merasa diperhatikan dan terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, dan terakhir yaitu prinsip pemanfaatan sumber secara efisien. Nah, sumber yang dimaksud dalam konteks ini mencakup sarana dan prasarana serta berbagai sumber belajar yang dapat mendukung guru dalam proses pembelajaran kelas rangkap ini. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana model-model pada pembelajaran kelas rangkap. Nah, yang pertama itu macam-macam model pembelajaran kelas rangkap atau biasa disingkat dengan PKR ini, diantaranya yaitu model PKR 221 di mana ada dua kelas, dua mata pelajaran dalam satu ruangan. Kemudian model PKR 222 berarti memiliki dua kelas, dua mata pelajaran pada dua ruangan yang berbeda juga. Kemudian model PKR 333 yaitu 3 kelas, 3 mata pelajaran, dan 3 ruangan yang berbeda. Dalam pembelajaran kelas rangkap juga terdapat beberapa model yang dapat diimplementasikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu combined grades atau combined classes.
Nah, di mana dalam satu kelas ini terdapat lebih dari satu tingkatan kelas anak, misalnya kelas 1 dengan kelas 2. Kemudian continuous progress. Model ini merupakan kelompok anak dengan pencapaian kurikulum yang tinggi, di mana proses belajar mengajar melihat keberlanjutan pengalaman dan tingkat perkembangan anak. Nah, yang ketiga itu mixed age atau multi-age grouping. Nah, model ini di mana proses pembelajaran dan praktik kurikulum memaksimalkan keuntungan dari berintegrasi dan bekerja sama dari beragam umur. Baik, mungkin itu sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.